selanjutnya itu mengenai budidaya ikan konsumsi untuk teknik budidaya. Tujuannya itu menjelaskan sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Baik, kita lanjutkan materi hari ini mengenai sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Apa saja sih bahan-bahan yang diperlukan untuk budidaya ikan konsumsi? Kita bisa lihat ada pakan, kapur, air, benih, pupuk, obat-obatan. Yang kita bahas pertama yaitu benih. Apa itu benih? Jadi benih itu sekumpulan telur ikan. Kalau tidak, anak-anak ikan yang kecil itu merupakan hal yang penting dalam pembudidayaan ikan. Di sini yang dipilih itu benih yang sehat, memiliki ciri-ciri bergerak aktif, tidak cacat, dan memiliki sisik yang utuh. Nah, benih di sini kepadatannya pada tiap meter persegi wadah ditentukan oleh jenis ikan dan sistem budidaya pembasaran yang dilakukan. Pada proses penebalan dilakukan proses aklimatisasi dengan tujuan agar ikan dapat melakukan adaptasi suhu. Pakan atau makanan. Pakan dibagi menjadi dua, ada yang berasal dari alami, ada yang buatan. Kalau yang alami itu berasal dari lingkungan sekitar perairan. Contohnya mikroorganisme akuatik, contohnya fitoplankton, zooplankton, dan bentos. Sedangkan pakan buatan itu yang dibuat dari berbagai campuran bahan hewani atau nabati dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, dan ukuran ikan yang mengkonsumsi pakan tersebut. Kita sendiri nih, ada proses pembesaran yang dikelompokkan menjadi 3 berdasarkan jenis pakannya. Ada yang secara ekstensif, ada yang semi intensif, dan intensif. Apa itu yang ekstensif? Nah, teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam kolam budidaya. Pembesaran dapat dilakukan pada kolam tergenang dan di sawah. Sedangkan secara semi intensif, pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami yang terdapat pada kolam dan dengan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya seperti dedak. Pembesaran dilakukan di kolam air tenang. Kalau pembesaran ikan secara intensif, teknik pembesaran ikan yang di dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dan tambahan pakan alami. Pemberian pakan harus memperhatikan kebutuhan. Bisa kalian lihat ya, berikan pakan sedikit demi sedikit. Pakan diberikan disesuaikan dengan besarnya mulut ikan. Jumlah pakan buatan yang diberikan selama sehari berkisar 0,3% sampai 0,5% dari bobot tubuh ikan. Lanjut, pemupukan ya. Salah satunya untuk budidaya ikan konsumsi itu yaitu pemupukan. Nah, pemupukan tanah dasar kolam yang bertujuan untuk meningkatkan kesuburan kolam, memperbaiki struktur tanah, dan menumbuhkan fitoplankton serta zooplankton sebagai pakan alami. Jenis pupuk yang digunakan adalah pupuk alam atau kandang, berasal dari kotoran hewan sapi, kerbau, itik, dan ayam yang sudah dikeringkan. Pupuk buatan yang dapat digunakan adalah urea, ZA, TSP, KCl, dan NPK. Air. Kualitas air dapat diukur dari pH, suhu, salinitas, dan kecerahan. Kisaran pH 6 sampai 8, suhu 25 derajat Celcius sampai 32 derajat Celcius. Salinitas 0 ppt sampai 5 ppt air tawar. Di air payau sama air laut berbeda ya. Kecerahan terlihat dari jumlah cahaya matahari yang dapat menembus badan air. Kapur. Untuk mempertahankan kestabilan keasaman pH tanah dan air sekaligus memberantas hama penyakit, jenis kapur yang digunakan diantaranya kapur pertanian serta kapur aktif. Obat-obatan. Obat-obatan yang diberikan untuk pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit bisa jenis alam dan buatan.
Kalau dari alami itu dari ekstrak tumbuhan, tembakau, akar tuba, pipait, dan daun pepaya. Kalau dari zat kimia, obat buatan berasal dari zat kimia hanya mematikan sumber penyakit, bukan ikan, serta mudah terurai. Ini wadah budidaya ikan konsumsi. Yang pertama, kolam. Ada yang tradisional, itu biasanya kolam yang digunakan berupa tanah ya. Kemudian kolam semi intensif. Nah, kolam yang bagian dinding dan pemantangnya terbuat dari tembok, sedangkan dasar kolamnya terbuat dari tanah. Ada yang intensif, kolam yang keseluruhan bagiannya terbuat dari tembok. Nah, wadah budidaya ikan konsumsi, kolamnya itu ada jenis-jenis dan berdasarkan budidayanya dan fungsinya. Ada pemijahan, penetasan, pemeliharaan dan pembesaran, serta pemberokan induk. Wadah budidaya ikan konsumsi yaitu bak. Nah, ada yang buat dari beton, fiber, terpal, dan lain sebagainya. Ketiga itu wadahnya itu akuarium, merupakan ruangan terbatas berisi air dan ikan yang dapat diawasi dan dinikmati. Akuarium itu semakin besar ukuran akuarium, maka semakin tebal ukuran kaca yang diperlukan ya kalau kita ingin budidaya ikan konsumsi di akuarium. Yang terakhir, wadah budidaya ikan konsumsi. Nah, di sini keramba jaring apung dan keramba jaring tancap. Ini merupakan contoh dari jenis wadah yang bisa digunakan ya untuk budidaya ikan konsumsi. Ya, sudah paham semua, bisa dimengerti semua. Tetap semangat ya anak-anak semua.